Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Alfat, mahasiswa Stiqa Rahmah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama ialah proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Terus, kenapa harus ada perencanaan SDM? Karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efisien dan efektif. Dengan perencanaan manajemen sumber daya manusia, perusahaan mendapat banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama ialah memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. Yang keempat, membantu kegiatan-kegiatan personalia unit-unit organisasi lainnya. Lalu bagaimana melakukan perencanaan SDM? Yang terlebih dahulu yang kita harus pahami ialah perencanaan SDM berkaitan dengan permintaan SDM, kuantitas dan kualitas yang diminta. Kemudian suplai SDM, dari mana saja suplai SDM yang kita dapatkan, apakah dari internal, apakah dari eksternal. Permintaan atau kebutuhan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan perencanaan kepegawaian. Hampir semua perusahaan harus membuat prediksi kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang, dan diantaranya harus menganalisis penyebab timbul dan peramalan permintaan SDM. Suplai sumber daya manusia, ada dua sumber suplai, yakni internal dan eksternal. Untuk suplai internal yakni dari karyawan itu sendiri, sedangkan dari eksternal dari orang-orang pasar tenaga kerja. Kemudian dari internal, estimasi suplai internal ialah lebih dari sekedar menghitung jumlah para karyawan yang ada, akan tetapi untuk mengevaluasi kemampuan para karyawannya. Dari eksternal, tidak setiap lowongan dapat dipenuhi dengan persediaan karyawan sekarang. Kebutuhan tenaga kerja harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal, dapat diperoleh dengan menganalisa pasar tenaga kerja. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dalam tahapan manajemen sumber daya manusia. Secara pengertian, rekrutmen diartikan proses mencari dan menetapkan sejumlah calon pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi pendidikan. Sementara itu, seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi pendidikan. Proses rekrutmen ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon pegawai sesuai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sementara proses seleksi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai kualifikasi yang telah diharapkan bagi perusahaan.
Keduanya menjadi satu rangkaian tahapan dalam penerimaan pegawai baru. Kegiatan rekrutmen dan seleksi dilakukan ketika hasil analisis beban kerja menunjukkan kekurangan SDM dari segi kuantitas ataupun jumlah. Sebaliknya, ketika terjadi kekurangan SDM dari segi kinerja atau kualitas, bukan rekrutmen dan seleksi sebagai solusinya, akan tetapi melainkan pemberian pelatihan dan pengembangan serta motivasi kepada para pegawai ataupun karyawan. Agar rekrutmen dan seleksi ini menjadi efektif, perlu dilakukan berbagai strategi dan teknik dalam pelaksanaannya. Jangan sampai proses rekrutmen ini gagal menjaring calon pegawai yang kompeten hanya karena informasi lowongan pekerjaan yang tidak dipublikasikan secara efektif. Ada beberapa teknik rekrutmen yang bisa dilakukan untuk menarik minat calon pegawai, seperti contohnya ialah website, brosur, media cetak, dan yang lainnya. Begitu juga dalam proses seleksi harus dihindari teknik-teknik tes yang tidak tepat dalam mengukur calon pegawai sesuai standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Di sini ada berbagai teknik yang dapat digunakan tergantung kompetensi dan kualifikasi apa yang ingin didapatkan, seperti melalui verifikasi administrasi, portofolio, tes kesehatan, dan interview maupun performance test. Setelah melalui rekrutmen dan seleksi, yakni penempatan. Contohnya ialah ketika ada dosen yang sudah melalui rekrutmen dan seleksi, maka dosen tersebut akan ditempatkan ke bidang tertentu. Misalnya dosen bahasa Arab, maka ditempatkan untuk mata kuliah bahasa Arab dan lainnya. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Dalam upaya menjaga serta meningkatkan produktivitas pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan militan. Dinamika perubahan sosial serta perkembangan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga memerlukan personalia yang adaptif dalam setiap perubahan. Karena itu, pemberian pelatihan dan pengembangan bagi SDM menjadi agenda penting untuk membangun organisasi pendidikan yang unggul dan kompetitif. Pelatihan dan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam sebuah organisasi. Pemberian pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pada suatu pekerjaan tertentu, sedangkan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan manajerial bagi para pegawai ataupun karyawan. Sebelum menentukan bentuk dan sasaran pelatihan, pengembangan harus dilakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan sesuai perencanaan SDM. Ada dua aspek sebagai pertimbangan prioritas dalam menentukan bentuk dan sasaran pelatihan pengembangan, yakni urgensi dan mendesaknya suatu pekerjaan yang ditelaah melalui hasil analisis jabatan serta tingkat kompetensi pegawai melalui telaah hasil penelitian kinerja. Berikut ini tahapan pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan dibedakan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, tahap pelatihan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi proses analisis kebutuhan dalam peningkatan kapasitas SDM dan organisasi kemudian mengembangkan tujuan pelatihan serta menyusun standar penilaian hasil penelitian. Tujuan pelatihan sebagai dasar dalam perumusan desain dan alur pelatihan, kemudian
proses pelatihan harus disesuaikan dengan desain dan standar mutu pelatihan yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi, dilakukan pengukuran hasil pelatihan serta menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini berjalan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan sumber daya manusia di organisasi yang profesional. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.